Ya, selamat malam Mas Daril. Selamat Aduh, malam kepada smart listeners dimanapun Anda berada. Avengers. Sih ya. Hari Ngeri. ini ganti jangan pakai batik dulu. Iyalah, sekali-sekali harus yang agak-agak westernisasi gitu ya. Iya, kita udah siap-siap merah putih loh, biar diundang ke istana besok. Nggak tahu nggak diundang. Curhat colongan. Ya udah, kan saya bilang duit nggak berseri, mendingan dari mulai yang bawah dulu aja. Calon wakil gubernur. Gitu. Kan buat, diangkat jadi gubernur, buat baru kota baru, nyapres. buat ibu kota baru Indonesia gitu. Itu dia makanya. Siap. Pak Ahmad Riza Patria digandeng dulu. Nanti ada penyekatan bisa ke IKN. Siap. Pelan-pelan deketin Bu Sri Mulyani tuh. Siap. Ya, semoga usulan yang bagus ini. Siap. Iya, itu ide bagus sebenarnya. Oke, skip. Kita nggak bahas itu ya. Oke, Mas yuk. Ayan, kita bahas masalah hal yang menjadi usulan di pembahasan program kali ini di Smart Market Insight tentang reksadana. Pertanyaan besarnya adalah reksadana apakah masih menjanjikan di 2022? Mas Ryan, ini step by stepnya banyak sekali, termasuk nanti saya juga ingin menyinggung bagaimana sih langkah-langkah awal bagi para smart listeners yang ya ada nekat-nekatnya juga lah ya menginvestasikan sebagian apa yang mereka punya di reksadana. Tapi cukup menjanjikan nggak kira-kira? Overview sedikit Mas Ryan. Wah, ini dari beberapa kata kuncinya udah saya pegang ya. Satu, pertama kita bicara mengenai nekat-nekatan. Sebenarnya investasi di reksadana ini nggak perlu kenekatan. Ini penting ya. Kenapa? Karena reksadana itu ada reksadana itu dibagi menjadi 4 lah yang kita kenal, yaitu adalah reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Nah, kalau mungkin bicara rada bilang reksadana saham itu mesti rada nekat karena bisa naik bisa turun, ya oke lah. Karena itulah memang yang namanya saham bisa naik dan bisa turun. Tapi kalau kita bicara mengenai reksadana pasar uang ini ya seperti kita deposito uang. Artinya kalau deposito uang apakah perlu kenekatan? Kayaknya nggak pernah ada orang, saya mau nekat nih mau menabungkan uang saya. Maka jadi lucu ya. Artinya nggak perlu kenekatan di sini. Jadi kalau berbicara juga di tahun 2022 ini apakah reksadana ini masih menjadi suatu pilihan investasi? Menurut saya reksadana ini adalah pilihan investasi buat orang yang tidak punya waktu. Misalnya dia ternyata adalah orang yang bekerja dari jam 9 sampai jam 6 sore gitu ya, atau dari jam 8 sampai jam 5 gitu ya. Dia setiap hari sudah capek, Sabtu dan Minggu punya keluarga, ya artinya kan dia nggak mungkin untuk mengelola uangnya diinvestasikan, dijual belikan saham secara aktif, lalu dia bisa ganti portofolio sahamnya, dia tidak bisa memantau surat utang ya. Maka jawabannya adalah reksadana ini sudah dikelola oleh manajer investasi. Anda tinggal siapkan uangnya saja. Jadi sebenarnya barang siapa yang mau memulai investasi dan kesulitan, tidak punya waktu, tidak punya pengetahuan yang cukup, maka sebenarnya reksadana itu adalah pilihan yang paling mudah dan paling mungkin untuk dilakukan. Oke. Berarti itu yang harus dipahami terlebih dahulu gitu ya. Iya. Kalau mungkin aktivitasnya begitu padat dari pagi sampai dengan sore, ketemu dengan malam harus habiskan waktu dengan keluarga, tapi invest ya reksadana gitu ya. Pertimbangannya apa lagi Mas Ryan? Pertimbangannya adalah reksadana itu bisa dimulai as low as murah sekali. Misalnya murah sekali berapa? Di marketplace itu bisa investasi reksadana dengan mulai Rp10.000. Artinya kalau misalnya kita bilang begini ya, saya punya uang 50.000, kalau saya pergi ke bank saya mau nabung, apakah saya bisa? Hari ini bisa. Pertanyaannya, kira-kira saya dapat bunga nggak? Kemungkinan nggak dapat. Malah lebih banyak biaya. Nah sekarang kalau saya mulai dengan 50.000 di reksadana, apakah saya bisa? Bisa, karena dimulai dari 10.000. Apakah saya akan mendapatkan bunga? Bisa. Kenapa? Karena memang yang namanya reksadana itu memiliki tingkat keadilan yang sama ketika Anda masukin 50.000 sama 500 juta sama 5 miliar. Itu akan mendapatkan tingkat return yang sama. Berbeda dengan kita pergi ke bank. Ada orang yang tabungannya biasa, ada tabungannya gold, ada tabungannya platinum, ada tabungannya prioritas, ada tabungannya di atas prioritas, tiba-tiba saya lupa itu ya, emerald gitu ya. Itu ya kita soliter. Kalau yang bank itu soliter gitu ya. Itu perlakuannya beda, suku bunganya beda, benefitnya beda. Jadi reksadana itu instrumen investasi yang setara buat siapapun. Gitu. Setara dengan buat siapapun, baik pemula mungkin juga yang sudah profesional di bidangnya. Kalau kita lihat dari nominal ya, artinya gini, kalau saya pergi bawa uang 50.000 sama saya bawa uang 5 juta, itu akan ada nilai bunga yang berbeda ketika kita pergi ke bank. Atau dengan uang yang 5 miliar, itu pasti beda, tingkat bunganya beda tuh.
Nah, jadi ada suatu uang yang ada kondisi yang tidak setara gitu. Ketika kita berbicara kita menabung. Tapi ketika kita berinvestasi pada reksadana, ketika uang kita 50.000 sama uang kita 5 juta, kalau dapat returnnya 1%, ya yang 5 juta dapat 1%, yang 50.000 juga sama-sama 1%, bukannya dibedakan gitu loh dengan produk yang sama. Oke. Yang saya pegang adalah ini sebetulnya bagi orang yang tidak punya banyak waktu dan juga bagi pemula ini cocok sekali untuk investasi di reksadana ini ya Mas. Betul. Nanti kita akan mulai lebih dalam lagi tentang bagaimanakah hal yang perlu menjadi sebuah perhatian ketika Anda mencoba memulai investasi di reksadana. Nanti dipandu ya Mas Ryan ya. Siap. Karena saya yakin ini merupakan sebuah pintu gerbang juga nih untuk membuka satu dunia investasi yang baru diawali dengan reksadana. Ya. Ya, terima kasih seperti itu Anda masih bersama kami dalam program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert, dan kita masih menjadi sebuah pertanyaan besar ya tema hari ini, reksadana apakah masih menjanjikan di tahun 2022? Kalau melihat konditnya sendiri, reksadana ini sebenarnya merupakan sebuah langkah awal atau gerbang pembuka bagi siapapun yang mau berinvestasi, karena memang khusus bagi Anda yang mungkin banyak sekali aktivitas di luar sehingga tidak punya cukup banyak waktu untuk fokus di reksadana, sehingga ini recommended buat Anda. Termasuk juga dengan investasi yang terbilang sangat murah, starting dari Rp10.000 ya Mas Ryan ya. Yeah. Ini udah bisa menginvestasikan dana yang Anda punya di reksadana. Tapi bagaimana Mas? Tadi kan ada sempat banyak poin penting, reksadana saham, reksadana campuran, dan 2 reksadana lagi. Mana yang kira-kira menjadi sebuah prioritas? Apakah berdasarkan dari kemampuan finansial atau dari pertimbangan apa kira-kira Mas? Ya, ada 2 cara yang umum. Yang satu tidak umum, yang satu umum. Jadi cara pertama adalah ditanya gitu ya. Oke, Mas Daryl ini bagaimana nih kalau dengan kerugian itu Mas Daryl bisa siap menerima rugi apa enggak? Ayo Mas Daryl, siap menerima rugi dan tidak atau tidak? Siap. Oke, Mas Daryl, kalau misalnya investasinya Mas Daryl turun di atas 20% gitu, jadi 30-40%, kira-kira Mas Daryl bersedia atau tidak? Bersedia. Oke, Mas Daryl, ini kalau mau investasi ini ada rencananya untuk jangka panjang atau untuk jangka pendek, misalnya untuk 6 bulan gitu, Mas? Saya prefer ke jangka panjang. Oke. Nah, kalau misalnya ada isiannya sudah panjang gitu, nanti akan keluar tuh. Oke, kalau dari yang tadi Mas Daryl pilih itu kemungkinan akan muncul bisa menerima risiko. Jadi disebut dengan risk taker. Maka bisa investasi pada reksadana saham. Jadi ada cara pertama, yaitu ada kuesioner yang disebut dengan risk profile. Risk profile itu pasti akan ditanyakan karena itu harus sebagai standar assessment di negara kita untuk bisa sudah menjadi persyaratan dari OJK. Jadi itu akan ditanyakan, ya silakan Anda ikuti saja sesuai dengan risk profile tersebut. Nah, perlu menjadi catatan bahwa risk profile itu dari hari ke hari bisa menjadi berubah loh. Jadi misalnya yang hari ini penakut, misalnya saya kalau misalnya turun Rp1 saja saya udah nggak bisa tidur gitu ya. Nah itu berarti nggak cocok tuh reksadana saham. Misalnya mungkin cocoknya reksadana pasar uang. Nah tapi kalau misalnya dia sudah nyobain reksadana, nanti misalnya sudah 3-4 tahun, dia bilang nggak apa-apa turun Mas, saya siap. Nah berarti ada perubahan pada risk profile-nya. Nah bagi orang yang pemula biasanya dia mendapatkan risk profile yang konservatif atau dia moderat. Jadi dia takut kalau ada risiko. Ya sudah, berarti tidak bisa reksadana saham. Ya dia mulailah dengan reksadana pasar uang atau katakanlah reksadana pendapatan tetap. Nah, tapi ketika dia sudah masuk dalam kategori yang lebih tinggi risikonya, ya silakan pilihlah menjadi moderat, menjadi misalnya adalah reksadana campuran atau reksadana saham. Nah, ini adalah cara pertama. Nah, cara kedua bagaimana Ryan? Cara kedua itu menurut saya sebenarnya kurang tepat kalau dengan menggunakan metode tersebut. Kenapa? Ya orang kalau terlalu nggak tahu apa-apa, mau belok ke kiri, mau belok ke kanan, pasti takut salah. Berarti kan akan kemungkinan besar orang kalau datang sebagai seorang pemula akan dimulai dengan orang yang penuh dengan ketakutan. Takut salah, takut rugi, takut hilang. Ya secara otomatis dia pasti akan masuk ke dalam kriteria reksadana yang minim resiko seperti reksadana pasar uang, betul nggak? Nah, kalau dari saya, lebih baik saya kembali kepada tujuan keuangan. Kenapa? Karena investasi itu sebenarnya harus bisa kita itu sesuai dengan tujuan keuangannya. Banyak loh orang yang investasi terus kecewa. Misal, wah dia ternyata dia euforia lah katakan temennya itu jadi miliarder akibat beli kripto, misal. Yang ekstrim aja. Dia beli dong, gitu karena ngelihat temennya. Kan temennya itu sudah melakukan investasi kripto itu katakanlah sudah 5 tahun.
Dan dia gembar-gembor gitu ya. Nah sekarang tiba-tiba dia beli untuk 6 bulan lagi, karena 6 bulan lagi mungkin mau dipakai untuk biaya kuliah misalnya gitu ya. Dan ternyata kripto pada saat itu dalam keadaan yang turun yang cukup dalam. Ya kan? Dia bilang, wah ini kacau nih, teman saya nih ngaco nih, ngasih tahu nih kripto ini jelek. Ya betul, satu adalah waktu berbeda, hasil nasib bisa berbeda. Yang kedua, dia melakukan ini dalam jangka panjang. Nah, instrumen seperti saham itu ya saham ya, itu memang biasanya cenderung menguntungkan kalau kita investasi dalam jangka panjang di atas 5 tahun. Nah, kecenderungannya kripto pun juga sebenarnya seperti itu karena high volatility. Jadi jedak-jeduknya tinggi. Ya, kalau kita beli berkala dalam waktu yang panjang, biasanya cenderung bisa untung. Nah, jadi kata kuncinya adalah bila kita melihat secara waktu, biasanya saya bilang gini, bila kita punya rencana kurang dari 1 tahun duitnya mau dipakai, maka Anda nggak bisa reksadana saham. Kalau Anda pergi ke reksadana saham, Anda cenderung tebak-tebakan apa hoki-hokian. Ya. Tapi kalau Anda mau di atas 5 tahun, Anda mungkin lebih cocok reksadana saham. Nggak cocok dengan reksadana pasar uang. Loh, kenapa Ryan? Loh, karena orang yang menabung dalam jangka panjang rata-rata kecewa. Nggak percaya, coba tanya yang punya celengan semar di rumah. Coba dia tabung 10 tahun. Begitu dipecahin, kok cuma segini ya? Buat pergi ke minimarket sebelah rumah saya juga nggak dapat 1 kantong kresek, kan begitu ya? Nah, jadi kita harus bisa menempatkan yang namanya horizon, investment horizon ini dengan lebih bijak dibandingkan masalah ketakutan kita sendiri. Itu kalau versi saya. Jadi saya pribadi tidak menerapkan risk profile. Ya meskipun kalau pada hari ini mas saya bilang ya saya sih cuma kasih lihat dengan beberapa pilihan, Anda pikir sendirilah. Karena ada beberapa juga yang jadi mungkin karena dulu kan saya agresif sekali ya. Saya kepingin sekali agar orang berinvestasi. Tapi tidak semua jantung serep sama. Artinya tidak mungkin saya paksakan apa yang saya sudah pelajari. Itu saya kasih kepada orang dan saya harap dia bisa mengaplikasikan. Saya tidak lagi seperti itu. Saya kembali lagi saya coba sharingkan. Ya silakan pilih. Dan hati-hati loh. Karena setiap pilihan pun sudah direncanakan dengan baik. Belum tentu benar. Karena resiko itu selalu ada. Lah ya gampang saja kita ngelihat ada orang juara umum segala macam. Kita bilang, wah ini kalau sekolah begini mah hidupnya sukses. Kagak, lo ada gagal juga. Ya. Iya bener nggak? Berarti akan ada resiko gagal juga dalam suatu hal yang sudah begitu terencana dan begitu baik kita rencanakan kan. Oke, baik. Yes. Mas Ryan, saya tertarik untuk membahas sedikit tentang pasar uang ya, yang tadi dikatakan sangat minim resiko. Itu berarti seperti apa? Apakah memang cukup menjanjikan atau mungkin gimana? Karena banyak orang yang faktanya sekarang mereka ingin berinvestasi tapi resikonya yang minim deh Mas Ryan. Nah Mas Ryan tadi menyebutkan minim resiko ya, satu di antaranya mungkin pasar uang. Apa yang mungkin harus menjadi sebuah atensi ketika pemula ini memutuskan untuk berinvestasi sebagian dari dananya itu di pasar uang? Ya, bayangkan saja adalah Anda bisa mendepositokan uang Anda dengan nominal berapapun, tidak ada biaya setoran minimum dan tidak ada biaya bulanan yang mungkin lebih besar lagi. Dan juga tidak ada yang namanya pajak, karena reksadana bebas pajak. Nah, kalau kan Anda beli yang namanya Anda pergi deposito itu kan kena PPh 20% toh. Anda beli ori kan Anda kena PPh 15% gitu kan. Ini sudah tidak kena lagi. Semua yang Anda ada di NAB-nya, yang ada di dalam harga yang nanti Anda jual belikan. Karena kalau waktu beli kan Anda kan melihat harga belinya dong. Lalu ketika ada jualan Anda akan tanya, saya waktu ini sekarang nilainya berapa yang saya harus jual. Itu sudah nggak akan dikenakan pajak penghasilan lagi, sudah final. Seperti itu. Final bukan artinya PPh final ya, tapi artinya itu tidak ada perhitungannya karena sudah bersih seperti itu. Berarti kasarannya itu masih ada resiko yang harus ditanggung ya oleh para investor ya? Ya resikonya sebenarnya reksadana pasar uang itu ya seperti menabung saja, tapi mungkin nilai pecahannya jadi bisa bebas. Dan ada satu yang paling penting. Kalau Anda pergi ke bank dengan uang Anda yang kecil, Anda akan tidak lebih dihargai daripada Anda punya uang miliaran dan pergi ke bank. Coba deh. Kenapa bisa gitu? Ya coba ada golongan jalur platinum, diamond. Nah itu kan pasti karena punya duit yang banyak dong. Nah kalau di reksadana mau Anda masukin 100.000 sama Anda masukin 100 juta, Anda masukin 1 miliar, Anda akan mendapatkan return yang sama. Adil. Oke. Seperti itu.
Baik. Nanti singgung sedikit tentang campuran dan juga pendapatan tetap ya, Mas Ryan ya. Oh, siap. Karena kita harus open banget nih menjadikan sebuah opsi reksadana ini sebagai salah satu bentuk alternatif untuk berinvestasi, khususnya mungkin di awal Januari 2022. Oke, sudah ada beberapa komentar yang masuk, tapi nanti kita bahas deh. Tanggung, ini waktunya kita break dulu ya, Mas Ryan. Boleh, ayo. Nanti kita coba lengkapi pembahasannya di sesi yang berikutnya. Saya mau izin ke WhatsApp dulu, Mas Ryan ya. Oh iya, siap. Ya, ini sudah ada Mas Rianto. Mas Rianto bilang begini, katanya, selamat sore Mas Ryan. Saya berencana untuk menikah di tahun ini dan ada rencana pengaturan keuangan, penggabungan income antara suami dan juga istri nanti. Nah, saya masih bingung untuk bisa menginvestasikan apa yang saya punya sebagai sebuah dana dalam dunia investasi. Menurut Mas Ryan, apakah reksadana khususnya untuk yang saham itu dan untuk reksadana campuran cukup menguras psikologi dari para investornya? Iya, sebenarnya nggak perlu menguras psikologi. Satu ya, bayangkan ketika kita itu punya mobil dan kita ini nggak terlalu pintar nyetir, ataupun kita ini ternyata orangnya emosian, maka sebenarnya kita bisa hire supir, driver untuk nyetirin mobil kita, sehingga kita tidak terlalu emosi kalau mungkin disodok orang, seret, dipotong gitu kan, habis itu macet gitu ya. Ya. Apakah ada benar nggak ada emosinya dengan keadaan seperti itu? Mungkin ada sih, waktu sampai harus ngerem dadakan kita, waduh kurang ajar gitu, mungkin. Gitu ya. Atau ketika masih macet kita, aduh kenapa ya kok macet? Tapi ya mungkin dengan kita pakai supir bisa mengurangi emosi kita. Ya, yang emosi yang paling repot lagi karena kita emosian, maka kita itu ngegasnya kenceng-kenceng, akhirnya nabrak mobil depan. Itu jadi resiko tambah panjang, betul nggak? Jadi secara analoginya adalah dengan Anda menginvestasikan uang Anda pada reksadana dan uang Anda dikelola oleh manajer investasi, secara tidak langsung manajer investasi Anda itu ada supir Anda. Jadi kalau dibilang menguras psikologi, bagaimana dengan contoh saya pakai supir karena saya emosian? Apakah bisa menghilangkan dan meniadakan emosi? Mungkin saya jawab tidak. Tapi apakah bisa membuat saya jadi lebih tenang, lebih teratur, agak lebih santai? Mungkin iya. Nah, poin yang selanjutnya berbicara ketika kita mau menikah, lalu kita menggabungkan. Maka sebenarnya reksadana ini bisa dijadikan sebagai alat perencana keuangan untuk bersama. Buat sendiri juga boleh. Misal, oh ternyata saya begitu menikah kan ini adalah day one gitu ya. Ternyata saya sudah ada rencana untuk 2 tahun lagi. Misalnya dia menunda untuk punya anak 1 tahun, lalu 2 tahun kemudian anaknya sudah mulai hamil dan akhirnya melahirkan di 2 tahun kemudian. Maka kan kita sudah bisa merencanakan nih kira-kira ada keluar biaya apa saja. Tapi belum pernah menikah tentu nggak akan pernah tahu biayanya berapa toh. Ya gampang, berarti kita tanya kepada orang yang sudah punya pengalaman. Kamu kalau bersalin berapa duit ya? Oh kalau kamu bersalin normal dengan sesar berapa duit ya? Lalu apakah setelah anaknya keluar, apakah ada biaya-biaya tertentu? Atau dalam masa kandungan apakah ada sesuatu yang harus diperhatikan? Gizinya lah, cek ke dokternya, cek ke bidannya, lalu abis itu punya anak, apakah harus divaksin, cek kesehatannya, lalu makannya, lalu abis itu harus kapan masuk sekolahnya. Itu tiba-tiba timelinenya sebenarnya kurang lebih bisa kebayang loh. Ya. Dan nilainya itu gampang dihitung sebenarnya. Kok bisa gampang dihitung? Gampang saja, kita hitungnya gini. Tahun lalu berapa ya masuk sekolah? Oh, 10 juta umpama. Berarti tahun sebelumnya berapa? Sebelumnya 8 juta. Oke. Ya udah, tahun ini berapa? Oh, mungkin jadi 12 juta. Berarti kalau anak kita akan masuk ke TK 5 tahun lagi, ya gampang dong, kita tambahkan aja 2 juta kali 5 10 juta, berarti kurang lebih sekitar 22 atau 25 juta. Jadi kita punya angka 25 juta, dengan 25 juta itu kita mulai investasikan. Karena masih 5 tahun lagi, kita bisa gunakan reksadana saham. Loh, Ryan buat yang bersalin yang 2 tahun lagi, ya jangan gunakan reksadana saham. Kalau harga sahamnya lagi turun, nanti apa? Ya. Oh tolong ya, jangan melahirkannya ditunda ya, jadi tambahkan 2 tahun lagi, kan nggak bisa begitu. Gitu. Nah, jadi kita gunakan mungkin reksadana pasar uang. Jadi sebenarnya bisa sekali seperti itu. Oke, baik. Semoga terjawab ya Mas Rianto ya. Kemudian kita, kita ke WhatsApp lagi, sudah ada Pak Yahya. Kalau Pak Yahya bilang begini katanya, Mas Ryan kalau untuk meletakkan semua dana investasi ke reksadana, apakah aman Mas Ryan? Mengingat tadi saya sempat dengar adanya minim resiko. Nah, pas kira-kira, atau ada perlu pengaturan keuangan yang lebih bagus lagi dalam sisi edukasi untuk menginvestasikan dana yang kita punya di reksadana? Ya, pertama adalah kalau meletakkan seluruh, nah kata-kata sudah pakai kata-kata meletakkan seluruh, saya langsung jawab enggak.
Nggak aman, karena bukan tidak, ya bukan, dalam hidup nggak ada yang aman, 100% aman nggak ada. Tapi ketika kita meletakkan seluruh satu, misalnya, oh saya akan tahu ada satu reksadana yang sangat bagus, performanya selama 20 tahun, udah saya akan letakkan seluruh dana saya di reksadana ini. Jadi salah. Kenapa? Karena saya selalu berpikir ya, ketika saya mau menginvestasikan uang saya selalu berpikir, bagaimana kalau ternyata saya salah? Kenapa? Karena kalau bagaimana saya benar sudah saya hitung. Betul dong. Jadi udah nggak perlu ditanya, kalau saya benar saya udah tahu arahnya kemana. Bagaimana kalau ternyata saya salah? Nah, dengan itu kita menjadi orang yang punya prinsip kehati-hatian, bukan orang yang penuh ketakutan loh. Beda. Prinsip hati-hati dengan penuh ketakutan tuh beda loh. Nah, jadi ketika kita tahu seperti itu, oke, mungkin misalnya Anda tidak membeli hanya satu reksadana, dipecah jadi 5. Boleh dong. Berarti kan jadi tidak seluruhnya kan? Lalu juga Anda jangan hanya membeli reksadana saham, tapi membelilah reksadana campuran juga, sehingga ada pembeda. Setelah saya punya reksadana saham, reksadana campuran, mungkin saya akan pindah lagi dengan yang lebih lanjut, namanya adalah reksadana indeks. Nah, ini belum dibicarakan ya gitu, tapi kalau mau bicara begini ya, tolong ini kita bikin siaran sampai jam 10 malam gitu ya. Tapi jangan hari Rabu karena habis ini masih live trading gitu ya. Tapi artinya adalah seluruh itu adalah sesuatu tindakan yang salah. Menurut saya loh ya. Tapi ada orang yang bilang, oh kamu ini emang orang yang pengecut aja ya. Ya nggak tahu dah. Tapi kalau ngomong dengan Ryan umur 18 waktu itu mungkin yes benar. Saya hanya tancap gas tanpa rem. Tapi kalau hari ini udah 36 bos, sudah tua. Kita beda sekitar 2 hari ya. Oh, siap, 2 hari, 2 menit. Oke. Oh ini Pak Rianto, Mas Rianto tadi menanyakan lagi. Berapa persen dari financial planner yang perlu kami pertimbangkan antara suami dan juga istri kalau ada penggabungan gaji di antara keduanya untuk investasi? Prinsip sama saja, bahwa yang namanya investasi itu, saya punya prinsip financial planning yang agak beda ya. Begini, saya percaya bahwa masa hari ini adalah sesuatu yang penting. Betul dong? Kalau hari ini nggak penting ya jangan napas coba tes. Berarti nggak penting hari ini. Betul nggak? Ternyata penting toh. Oke, jadi masa kini penting. Nah, saya juga bertanya, apakah Anda berpikir bahwa masa depan adalah masa yang penting? Oh, penting juga Ryan, sama pentingnya dong. Bagaimana kalau masa depan tidak jelas? Oke, tapi memang tidak ada yang bisa memastikan dengan sangat jelas gitu ya. Tapi kalau kita bicara bahwa masa kini dan masa depan sama penting, boleh nggak kalau saya bilang berarti bobotnya sama-sama penting? Berarti kalau gitu 1 banding 1 dong. Kalau 1 banding 1 boleh nggak uang yang kita dapat hari ini? Ya, berarti porsinya adalah 50% kita pakai untuk hari ini. 50% kita harus upayakan untuk masa depan kita. Setuju nggak? Setuju. Kan katanya sama penting. Ya. Berarti ketika Anda hanya menggelontorkan uang dengan sangat sedikit untuk investasi Anda, misal cuma 10%, berarti Anda boleh bilang 90% penting saat ini, 10% masa depan itu cuma segitu pentingnya. Betul nggak? Ya. Benar nggak? Meskipun ada orang, oh kalau financial planning itu 30% Ryan untuk investasi, 50% untuk konsumsi, 20% untuk apa? Oke, terserah, nggak apa-apa, silahkan. Tapi 50% untuk investasi itu sebenarnya bisa dibagi menjadi beberapa hal ya. 1, investasi itu kan nggak melulu duit. Pendidikan, spiritual, persahabatan, betul dong? Masuk tuh dalam 50% itu. Gitu. Jadi kenakalan masuk nggak? Apa? Biaya kenakalan masuk. Oh, kenakalan itu investasi loh. Kenapa? Kalau tidak tahu yang nakal, tidak tahu yang benar loh. Bisa aja nih Mas Daryl nih kalau mau ngebelokin gue. Itu harus ada anggarannya juga kan? Iya. Harus ada sesuatu lah. Kenapa? Karena eksplorasi itu penting. Kadang-kadang kalau kita tidak bisa mengeksplor, nggak ada. Contoh hari ini, saya tiba-tiba kemarin beli game. Kenapa? Karena saya lagi mau belajar mengenai NFT blockchain. NFT blockchain bagaimana caranya membuat network. Karena ada sekarang hari ini sudah menjadi bukannya ekonomi, tapi jadi tokenomi. Jadi token ekonomi, ya kan? Saya mau mempelajari itu. Ya memang mungkin jadi anak saya jadi bingung kok tiba-tiba bapaknya beli game ngikutin anaknya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Ini loh, ini namanya ada game berbasis NFT. Ini loh, kamu main kayak gini, karakternya semua tidak ada yang sama. Nah memang harus ada eksplorasi, itu harus ada. Oke, baik. Mas Ryan, 3 menit terakhir sebelum kita break di sesi ketiga ini. Bahas sedikit tentang reksadana campuran, Mas Ryan. Nah, reksadana campuran itu karena namanya campur, sudah pasti dicampur antara saham dengan obligasi. Jadi sebenarnya nama reksadana itu isinya tuh cuma 2. Kalau kagak Anda dibeliin saham, dikelolain duitnya di saham, dikelolain duitnya di obligasi. Loh, kok jadi bisa ada 4? Nah gini, kalau saham berarti udah pasti sebanyak-banyaknya saham, seminim-minimnya obligasi.
Kalau campuran berarti hampir separuh-separuh atau berimbang. Namanya lah balance fund. Kalau reksadana pendapatan tetap akan banyaknya pada obligasi, surat utang dibandingkan sahamnya. Nah, kalau misalnya bicara pasar uang, maka dia akan menaruh surat hutang yang sebentar lagi habis periodenya, sehingga cukup lebih aman lagi. Bisa kurang dari 1 tahun. Jadi kalau reksadana pasar uang itu bahasa kerennya adalah reksadana yang membeli surat hutang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun lagi. Moga-moga bisa dicerna ya. Wah iya, kecepatan ya, maaf. Ada rekamannya. Sama ekspertis begini gitu loh, mesti pelan-pelan banget untuk mencernanya. Boleh anyway, kita break sebentar Mas Ryan ya. Nanti kita sambung lagi di sesi yang terakhir ya, karena ada beberapa pertanyaan yang cukup banyak juga tentang nanti kita maksimalkan di sesi terakhir. Reksadana apakah masih menjanjikan di 2022? Saya start jawab iya. Tadi penjawabannya udah jelas gitu ya, karena pengaturannya juga nggak terlalu ribet secara finansial, dan ya memang nggak mesti memasukkan semua dana yang kita punya di reksadana, kecuali Anda mungkin mau memilah-milahnya ya, ke saham berapa banyak, campur berapa banyak, pendapatan berapa banyak, dan juga pasar uang berapa banyak. Tapi itu tergantung dengan Anda. Nanti kita akan ambil konklusinya di sesi terakhir. Sementara itu Mas Ryan, izin ke pertanyaan yang masuk di kanal YouTube ya. Siap. Ini sudah ada Pak Julham Wijaya. Mas Ryan, bagaimana menurut Mas Ryan prospek 4 jenis RD dengan kondisi saat ini yang belum stabil? Oke. Sekarang tanggal berapa ya Mas Ryan? Sekarang 19 Januari Pak. Oh, 1 hari lagi dirimu ulang tahun ya? Oh, kok tahu? Oh iya, Google bicara Mas Ryan. Luar biasa. Ini bocoran dari Pak Julham loh, saya dapatkan loh. Waduh, hebat, luar biasa. Mas Ryan Gilbert, besok 20 Januari, semoga sukses selalu. Siap. Oke, ya boleh-boleh. Besok ya, kita kru ada 20 orang, makan siang sekitar jam 12 teng. Oh, enggak jam 6 pagi kalau makan siang. Sekarang enggak beda. Enggak ada. Alamat di Gedung Perintis lantai 5, itu aja. Siap, oke. Baik. Oke, ketika kita berbicara mengenai prospek ya, kita harus tahu begini. Ketika lagi dalam keadaan tidak pasti, maka dalam jangka tertentu di kemudian hari, maka itu adalah potensi keuntungan yang lebih besar kemungkinan terjadinya. Jadi kalau kita dalam keadaan yang sudah jelas ya, itu nilai investasi dan hasilnya itu akan kurang lebih menjadi so-so. Jadi kita belajar begini, saya belajar itu kan dari 2004 kurang lebih ya. 2004 itu belajar. Pada saat itu return investasi reksadana itu terhitung sekitar 18-22%. Lalu ketika saya meriset kembali di 2014-2015, return reksadana pada saat itu berada di 16-18. Lalu begitu naik ke 2018 itu return reksadana itu hanya sisa sekitar 12-14%. Nah, coba perhatikan bahwa ketika dia ada satu riset dari krisis 98, pada saat itu banyak yang goyang, lalu menuju ke krisis selanjutnya, dia mendapatkan sesuatu rata-rata yang mengalami kenaikan. Jadi kalau kita melihat bahwa 2020-2021 adalah reset time-nya, maka ya ini sebenarnya adalah entry yang paling optimal kalau kita mau masuk ke dalam instrumen yang memiliki resiko tinggi. Gitu. Jadi akan selalu seperti itu. Jadi kalau dilihat prospek pada saat ini, begitu kita lihat data 5 tahun ke belakang, ya mungkin nggak akan begitu happy. Mungkin sekitar 10 atau 12% pada reksadana saham. Yang orang bilang, aduh 12% 1 tahun sedikit amat. Loh jangan lupa ketika kita deposito 3% bos gitu loh. Jadi ya itulah yang harus kita perhatikan. Pertama sebenarnya reksadana menurut saya adalah suatu pintu gerbang untuk Anda mulai mengenal saham dan surat utang. Kenapa? Karena ada yang bantu milihin buat Anda. Tapi lama-kelamaan ketika Anda merasa pingin untuk investasi mandiri, ya mulai sebagian Anda investasikan sendiri juga. Oh yaudah saya milih saham-saham yang saya suka lah. Karena udah ngerti yang mana yang dia anggap suka dan yang nggak suka. Kalau orang nggak ngerti bagaimana bisa menentukan suka dan nggak, jawabannya nggak suka kan. Ya. Gitu. Tapi untuk prospek ya? Akan selalu prospek selama kita memiliki rencana yang jelas. Kalau saya reksadana saham untuk diinvestasikan kurang dari 1 tahun, menurut saya bukan investasi, itu banyak tebak-tebakannya dari investasi. Kalau saya mau deposito ya, saya pembanding deposito ya reksadana pasar uang ya silakan investasikanlah kurang dari 1 tahun. Gitu. Berarti Mas, waktu yang tepat nggak kira-kira selama pandemi ini untuk bisa menginvestasikan di reksadana? Menurut saya menjadi sesuatu, nggak ada waktu yang tidak tepat untuk berinvestasi.
Tapi semakin dia turun, ketika Anda merasa dia sudah turun begitu banyak, itu sebenarnya semakin berani untuk membeli. Harusnya begitu. Gaya investasi itu terbalik harusnya. Ketika semakin turun, Anda harus makin berani. Yang terbalik kan orang makin turun, waduh, salah nih. Aduh, salah nih. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kita bermain dengan yang ada di layar hari ini. Ya. Harusnya kita belajarnya begini. Saya waktu 2008 tuh kan juga kesel ya turun ya. Apa yang saya pelajari? Saya berpikir bagaimana kalau terjadi kejadian kedua seperti 2008, saya harus siap. Saya belajar market dari tahun 1890. Dan saya cari tuh naik dan turunnya. Ternyata tidak bisa kita tentukan di awal. Bingung kan? Iya. Nah, itu kata kunci. Kata kunci yang kedua adalah cara untuk untung adalah dengan cara tetap berinvestasi. Jadi ketika dia turun, Anda mesti berani untuk ambil opportunity. Jadi bukan ambil resiko loh, ambil opportunity. Ya, opportunity adalah resiko itu sendiri gitu. Ya, kira-kira begitu. Oh iya, opportunity adalah resiko itu sendiri gitu ya. Iya dong. Kalau nggak ada bisnis, kalau nggak ada resikonya. Karena ada bisnis tuh ada opportunity. Opportunity ada resikonya. Di sebelahnya jalan barengan, itu udah pasti. Oke, baik. Satu WhatsApp terakhir tadi saya sempat lihat ada Ibu siapa tuh? Oh, nonem 0812 3108 11 sekian. Mas Ryan, saya ibu rumah tangga. Oh, Ibu Lilis. Saya Ibu Lilis, ibu rumah tangga. Mendapatkan penghasilan dari suami iya dan dari usaha kecil-kecilan juga iya. Tapi mendengarkan apa yang disampaikan Mas Ryan di hari ini, saya tertarik untuk bisa memberanikan diri berinvestasi di reksadana. Apa yang mungkin harus saya lakukan pertama kali mengingat saya ibu rumah tangga yang pendapatannya tidak tetap. Nah, bagaimana saya bisa memulai investasi di reksadana ini? Dan reksadana apa yang cocok buat saya? Oke, yang pertama ya, reksadana itu tidak ada ketetapan. Jadi bukan seperti orang itu beli asuransi tiap bulan harus bayar 500.000 tuh nggak ada begitu. Anda bulan ini mau setor 100.000 boleh, atau bulan depan Anda mau setor 10 juta boleh, bulan depan Anda jangan setor dulu juga nggak apa-apa. Nggak ada yang, ini investasi. Apakah ada suatu keharusan Anda membeli emas? Nggak ada. Tapi kalau Anda bilang, pokoknya 1 bulan saya harus 1 kilo ya silahkan, boleh juga gitu. Nah itu pertama ya, jadi tidak ada sesuatu yang membuat Anda harus takut ketika berinvestasi reksadana ada sesuatu hal yang diwajibkan, itu tidak ada dan tidak ada penalti, nggak ada yang seperti itu juga. Lalu yang kedua, kalau Anda tertarik ya, pertama Anda harus bisa untuk menentukan tujuan investasi. Investasi kan ibu mungkin punya anak ya kan, ingin anaknya nanti 3 tahun lagi ada masuk SMP, ada mungkin 3 tahun lagi masuk SMA, 3 tahun lagi 3 berarti habis itu masuk kuliah. Begitu masuk kuliah berarti ada masa untuk kuliah itu 4 tahun seperti itu. Nah, itu yang kita siapkan uangnya, kita hitung dari sekarang. Bukan ketika dia sudah mau besok ditagih SPP hari ini baru mikir bayarnya dari mana. Itu kan yang terjadi, best practice-nya kan banyak yang kayak begitu gitu. Nah, lain daripada itu yang paling gampang adalah ya mulai membuka rekening saham dan buka rekening reksadana seperti itu. Nah, saya tambahin Mas Daryl, kebetulan tim saya itu bikin kurikulum untuk belajar saham dan reksadana 1 tahun penuh gratis, Tis. Wow. Oke. Nah, dan kelas untuk yang bulan ini diadakan di tanggal 28 Januari 2022. Jadi nanti yang akan sharing itu saya dan tim saya ada 2, namanya Adi Prastia dan Devin Chris Marshall. Ini 2-nya udah ikut strategi investasi saya sudah lebih dari 4 tahun, udah hampir tahun 5 gitu ya. Dan sekarang sudah jadi tim internal saya. Jadi kalau misalnya smart listeners dengan Bapak Ibu sekalian ingin coba ikut kelas yang kita 1 tahun loh ya. Artinya kita belajar setiap bulan sekali, tapi tentunya Anda di pertemuan selanjutnya boleh bertanya dan selalu ada step selanjutnya ya. Yang paling bingung itu kan sebenarnya kadang-kadang kita belajar investasi itu kan bingung gitu, mau nanya yang selanjutnya kemana gitu. Nah itu kita bikin 1 tahun dan ada rekamannya. Anda kalau mau ikut, Anda bisa coba DM saya di Instagram. Nanti saya akan kasih tahu untuk step by step-nya. Sebenarnya nggak step by step itu nggak ada, yaitu adalah register dan memiliki rekening saham dan reksadana. Kalau nggak punya, bagaimana mau tahu doang? Pasti nanti akhirnya seperti bulan yang minggu lalu, Anda akhirnya ya jadi takut. Kenapa? Lu kok step yang kemarin itu belum selesai di kepala, belum diimajinasikan, udah tambah step baru. Karena yang paling susah itu membayangkan gitu loh. Ya, imagine ya. Oke, baik. Jadi dalam rangka memperingati hari ulang tahun Mas Ryan, kita 20 nanti. Kok ketawa? Kenapa Mas? Iya, boleh. Ya kan, aktifnya itu kan. Mas Ryan Firman dan juga tim mengajak Anda untuk bergabung di tanggal 28 Januari. Ada kelas 1 tahun. Informasi berlanjutnya silakan DM aja ke Instagramnya. Sudah centang biru ya Mas Ryan ya? Centang biru siap.
Ryan Filbert. Oke, sekali lagi 28 Januari. More info silakan Anda DM langsung ke Instagramnya di @Ryan Filbert. Baik, Mas Ryan. Ya. 2 menit terakhir. 1 menit kita ambil konklusinya, silakan. Ya, baiklah. Jadi reksadana ini adalah salah satu instrumen investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setiap kali Anda mendapatkan penawaran investasi reksadana, pastikan cek dulu apakah manajer investasinya itu terdaftar dan diawasi OJK. Rajin-rajinlah coba googling ya, selain Anda harus nonton terus, tapi Anda juga harus googling, ngecek, oh bener nggak dia terdaftar dan diawasi. Dan tidak pernah ada yang namanya investasi reksadana itu dititipin. Misalnya dititipin ada nomor rekening atas nama Ryan tuh nggak ada loh. Jadi Anda coba mulai investasi seperti itu, jangan seperti itu, tapi Anda yang benar. Lalu investasi reksadana itu yang baik adalah sesuaikan dengan jangka waktu sehingga secara otomatis resikonya jadi lebih turun atau terukur, kira-kira seperti itu. Baik, semoga bermanfaat apa yang disampaikan dari pembahasan kita hari ini tentang reksadana apakah masih menjanjikan di 2022. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.